Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita mulai belajar kembali di tema 9 dengan tema menjelajah angkasa luar, subtema kedua, benda angkasa luar dan rahasianya. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita mulai belajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang matahari dan benda langit lainnya. Setelah menonton video ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan tentang matahari dan jarak antar planet ke matahari, serta kamu juga bisa menjelaskan tentang asteroid, meteoroid, dan meteorit. Jika pada subtema sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai planet dan karakteristik masing-masing planet, hari ini kita akan belajar mengenai matahari. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari disebut sebagai bintang karena matahari merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari tersusun atas gas-gas seperti hidrogen sekitar 70%, helium sekitar 28%, dan sekitar 1,5% mengandung gas karbon, nitrogen, dan oksigen. Jarak matahari dekat dengan bumi menyebabkan matahari tampak lebih terang dibandingkan bintang lainnya. Selain itu, ukuran matahari akan tampak lebih besar dibandingkan bintang lainnya. Matahari pun dikelilingi oleh benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Hal ini disebabkan oleh ukuran matahari yang sangat besar, sehingga memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Suhu matahari sangatlah panas. Nah, coba kamu bayangkan jika kamu mendekati air yang sedang mendidih yang suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Kamu akan merasa kepanasan, bukan? Sementara suhu permukaan matahari sekitar 5.800 derajat Celcius atau hampir 58 kali suhu air mendidih. Adapun suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Matahari berwujud bola gas pijar yang memiliki ukuran yang sangat besar. Berikut ini bagian-bagian dari matahari mulai dari yang paling dalam. Yang pertama yaitu inti matahari. Pada inti matahari ini terjadi pusat reaksi fusi nuklir yang menghasilkan radiasi matahari. Selanjutnya, lapisan di atas inti matahari, yaitu lapisan fotosfer atau yang disebut juga dengan lapisan cahaya. Lapisan ini merupakan bagian permukaan dari matahari. Selanjutnya, pada bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer. Lapisan ini bertindak sebagai atmosfer matahari. Lapisan kromosfer lebih tebal daripada lapisan fotosfer. Lapisan kromosfer diselimuti oleh korona. Lapisan korona juga disebut sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona akan terlihat ketika terjadi gerhana matahari total. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Sekarang kita lihat jarak tiap planet dengan matahari. Yang pertama, planet terdekat dari matahari, yaitu Merkurius. Jarak planet dengan matahari yaitu 57 juta kilometer. Dengan waktu transfer energi matahari ke planet ini adalah 3,2 menit. Yang kedua adalah planet Venus. Jarak planet ini dengan matahari adalah 108 juta kilometer. Dengan waktu transfer energi matahari ke planet ini yaitu 6,1 menit. Yang ketiga adalah bumi.
Jarak planet Bumi dengan matahari adalah 149 juta kilometer. Dengan waktu transfer matahari adalah 8,5 menit. Yang keempat adalah planet Mars. Jaraknya dari matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu transfer energi matahari ke planet yaitu 12,9 menit. Yang selanjutnya adalah Jupiter. Jarak planet ini dari matahari adalah 780 juta kilometer dengan waktu transfer energi matahari ke planet ini sekitar 44,2 menit. Selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus memiliki jarak dari matahari sekitar 1437 juta kilometer. Dengan waktu transfer energi matahari ke planet ini sekitar 1,4 jam. Lalu planet Uranus memiliki jarak sekitar 2.871 juta kilometer dengan waktu transfer energi yaitu 2,7 jam. Dan planet terakhir yaitu Neptunus. Jarak planet terakhir ini adalah 4.530 juta kilometer dengan waktu transfer energi matahari ke planet ini adalah 4,3 jam. Selain planet dan matahari, ada benda langit yang terdapat di tata surya. Benda langit tersebut adalah asteroid dan meteoroid. Asteroid sering disebut juga sebagai planet minor atau planetoid, yaitu benda-benda luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari planet. Asteroid bergerak mengelilingi matahari. Sebagian besar kelompok asteroid berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal dengan sebutan sabuk asteroid. Berikut ini ciri-ciri yang dimiliki oleh asteroid, yaitu yang pertama, bentuk dari asteroid ini tidak beraturan. Selanjutnya, dia tidak memiliki cahaya sendiri. Asteroid berasal dari debu dan es. Asteroid lebih kecil dibandingkan dari planet. Sebagian besar terletak di sabuk asteroid. Sabuk asteroid terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Suhunya sangat dingin, mencapai minus 73 derajat Celcius. Permukaan asteroid ini berbatu. Asteroid terbesar adalah Ceres. Selain asteroid, terdapat benda langit lain di tata surya. Salah satunya adalah meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang berukuran kecil, berupa bebatuan yang berasal dari pecahan asteroid. Meteoroid tidak mengorbit matahari dan lintasannya tidak teratur. Meteoroid dapat memasuki bumi. Meteoroid yang memasuki atmosfer bumi dinamakan meteor. Ketika memasuki bumi, meteoroid akan membentuk ekor di belakangnya. Karena bergesekan dengan atmosfer bumi, kita sering menganggap meteor sebagai bintang jatuh. Meteor yang jatuh menuju ke bumi dapat habis terbakar di atmosfer, sehingga tidak sampai di permukaan bumi. Ada juga meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer, sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Meteor yang sampai ke permukaan bumi ini dinamakan meteorit. Tumbukan meteorit yang sampai ke permukaan bumi dapat mengakibatkan terbentuknya lubang besar, misalnya kawah Beringer yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Kawah tersebut diduga terbentuk oleh meteor yang menghantam bumi sekitar 49.000 tahun yang lalu. Diameter kawah tersebut kira-kira mencapai 2 km dengan kedalaman mencapai 175 meter. Selain planet, asteroid, meteoroid, dan meteor di tata surya juga terdapat satelit. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan satelit?
Ya, satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Ada dua jenis satelit. Yang pertama satelit alami dan yang kedua adalah satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk secara alami. Planet memiliki jumlah satelit yang berbeda-beda. Bahkan ada juga planet yang tidak memiliki satelit, contohnya Merkurius dan Venus. Dua planet ini tidak memiliki satelit alami. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter memiliki 63 satelit. Saturnus memiliki 62 satelit. Uranus 27 satelit dan Neptunus memiliki 13 satelit alami. Selanjutnya adalah satelit buatan. Satelit ini merupakan satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Satelit buatan dapat diterbangkan ke luar angkasa dengan bantuan roket. Satelit buatan akan mengorbit bumi karena di luar angkasa pengaruh gravitasi bumi sangat sedikit. Satelit buatan dibekali energi listrik untuk menjalankan fungsinya. Energi listrik tersebut dihasilkan dari panel surya, baterai, dan pembangkit listrik kecil yang terdapat di badan satelit. Berdasarkan fungsinya, satelit buatan dibedakan menjadi berbagai macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah satelit komunikasi. Satelit ini berfungsi untuk mendukung kelancaran telekomunikasi. Satelit komunikasi digunakan untuk radio, televisi, internet, dan telepon. Yang kedua, satelit astronomi. Satelit ini berfungsi mengamati galaksi, planet, bintang, dan benda langit lainnya. Yang ketiga, satelit pengamat bumi. Satelit ini berfungsi untuk mengamati bumi dari orbit, misalnya untuk mengamati keadaan lingkungan dan membuat peta. Yang keempat, satelit mata-mata. Satelit ini merupakan satelit pengamat bumi yang digunakan untuk tujuan militer. Selanjutnya ada satelit cuaca. Satelit ini berfungsi untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Selanjutnya adalah satelit navigasi. Fungsinya untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham materi hari ini? Jika kamu masih belum paham, kamu bisa mengulangi video ini kembali ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.